Acuan apa yang digunakan saat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Apakah Ibu dan Bapak pernah mempraktikkan resep suatu masakan? Saat memasak, Ibu dan Bapak mencoba untuk mengikuti panduan yang ada pada resep. Namun, ada kalanya rasa masakan yang dihasilkan ternyata kurang pas. Sehingga Ibu dan Bapak menambahkan beberapa bumbu agar rasanya sesuai selera. Atau bisa jadi Ibu dan Bapak tidak menemukan bahan-bahan yang sama persis pada resep. Sehingga Ibu dan Bapak menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada. Hal ini menandakan si penulis resep memberikan keleluasaan untuk memodifikasi bahan atau bumbu yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan atau preferensi. Resep menjadi panduan untuk membuat suatu menu masakan secara spesifik. Namun, masih menyediakan ruang untuk diadaptasi dan dimodifikasi. Ilustrasi tersebut dapat kita gunakan untuk menggambarkan dunia pendidikan di Indonesia. Di dunia pendidikan di Indonesia, ada yang disebut sebagai kerangka dasar kurikulum. Layaknya sebuah panduan, kerangka dasar kurikulum menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih terarah. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kerangka ini berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Kerangka dasar kurikulum nasional terdiri dari 3 hal, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Yuk kita bahas satu persatu. Struktur kurikulum menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dalam struktur kurikulum dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus jenjang SMK ditambah dengan praktik kerja lapangan atau PKL, serta tema kebekerjaan sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus dan magang untuk SMALB. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Pemerintah pusat sudah menetapkan capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, dan untuk mata pelajaran muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan kerangka yang terakhir adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di satuan pendidikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, di bagian mana satuan pendidikan bisa mengembangkan kurikulum nasional? Ada 2 sifat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang perlu diketahui, yaitu tetap dan fleksibel atau dinamis. Disebut tetap karena sudah diatur oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, disebut fleksibel karena satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri sesuai karakteristik satuan pendidikan. Lalu, apa saja yang termasuk tetap dan fleksibel? Yang merupakan perangkat tetap adalah Tujuan Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, pada bagian perangkat tetap ini, satuan pendidikan dapat mengacu langsung kepada bagian-bagian yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, yang merupakan perangkat fleksibel adalah visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, pendekatan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta perangkat ajar yang digunakan. Di area fleksibel inilah sekolah dapat mengadaptasi kurikulum nasional menjadi kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Agar lebih jelas, mari kita gunakan contoh. Suatu sekolah hendak memutuskan untuk mengembangkan sendiri perangkat ajarnya dan tidak mengikuti buku teks. Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena perangkat ajar masuk area fleksibel. Pemerintah pusat tidak menetapkan perangkat ajar yang harus digunakan satuan pendidikan. Yang ditetapkan adalah capaian pembelajaran dan prinsipnya. Jadi, selama masih sesuai dengan yang ditetapkan, satuan pendidikan bebas menentukan perangkat ajar yang mau digunakan. Begitu pula dengan hal-hal lainnya yang masuk ke area fleksibel. Ibu dan Bapak Guru, semoga dengan pemahaman mengenai acuan serta area tetap dan fleksibel tadi dapat membantu kita dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jika menemukan keraguan,
Refleksikan saja kembali apakah hal ini masuk ke area fleksibel atau tetap. Jika masuk ke ranah fleksibel, maka silakan kembangkan sesuai kebutuhan.